Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kap, jawab. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, saya kagumi dan saya cintai pemimpin kita semua di Provinsi Jawa Barat, pemimpin Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Kakandaku tercinta beserta tetehnya tercinta, tepuk tangan. Kenapa tidak menyebut namanya? Sebenarnya orang Sunda itu orang yang paling sopan di dunia. Orang Sunda itu tidak pernah menyebut nama. Setiap nama pasti ada alasnya. Bapak Bupati, tidak pernah diterusin, cukup Bapak Bupati. Kakang, teteh, aki, jadi jarang nyebut nama. Kata orang Sunda kalau nyebut nama itu tidak sopan. Jadi pokoknya mama Pak Haji, ketua Aing, well. Kemudian para ketua DPC, semua keluarga besar, ketua ranting, anak ranting, para anggota DPRD, fraksi Partai Gerindra. Apa sih yang harus menjadi perjuangan kita di Jawa Barat ini? Perjuangan ini harus selaras dengan titah kepartaian kita. Bapak Prabowo itu turun ke dunia politik karena ada kegundahan dalam dirinya, ada kegelisahan dalam dirinya. Kegundahan dan kegelisahannya apa? Dia ingin melihat masyarakat Indonesia itu maju, berkarakter, punya martabat dan punya wibawa. Dia gelisah terhadap anak-anak yang stunting. Dia gelisah terhadap tukang beca 70 tahun masih naik beca. Dia gelisah terhadap orang-orang yang kekurangan gizi. Dia gelisah terhadap rumah-rumah rakyat miskin yang tidak layak. Dia gelisah terhadap jalan infrastruktur yang masih buruk. Dia gelisah bangsanya ingin duduk berdiri sederajat dengan bangsa lain. Itu loh. Dan politik yang dibawa oleh Pak Prabowo adalah politik kebangsaan. Karena politik kebangsaan artinya politik yang mengedepankan aspek-aspek kepentingan bangsa, aspek-aspek kepentingan negara di atas kepentingan apapun. Ini yang harus kita ingat bersama. Karena itu yang dibawa misi utamanya, sampai dia mengorbankan seluruh jiwa raganya dan harta bendanya, sampai mencalonkan presiden berkali-kali karena sebuah tekad dia ingin bangsa ini bermartabat. Yang memiliki kualifikasi keikhlasan sebagai seorang pemimpin kecuali Prabowo Subianto. Tidak ada orang yang sayang terhadap pasukannya kecuali Prabowo Subianto. Tidak ada orang yang rela mati untuk bangsanya kecuali Prabowo Subianto. Gak ada pemimpin yang menggaji anak buahnya. Gak ada pemimpin yang mengeluarkan uang untuk beli senjata. Gak ada pemimpin yang menjamin kehidupan keluarganya. Gak ada. Rata-rata pemimpin mencari untung dari pekerjaan, proyek-proyek yang dia tekuni. Jadi kata Pak Ketua tadi, Pak Prabowo ini punya 3 kualifikasi. Nanti turun menjadi spirit kita di Jawa Barat. Kualifikasinya apa? Pertama, dia adalah secara genetik memiliki kualifikasi akademik. Kakek kita sekolah SD saja belum. Kakek kita baru nanam padi
kampung tahun 40-an. Pak Prabowo kakeknya sudah bikin bank di Banyumas. Cara berpikirnya maju. Kita ini belum kenal ekonomi, dia sudah diriin bank. Artinya kualifikasi akademisnya tinggi. Bapaknya kuliah di Belanda, gelarnya profesor, ahli ekonomi. Jauh Pak kastanya sama kita Pak. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan keuangan yang cukup, dia keluarga begawan ekonomi, dia keluarga pengusaha. Tetapi orang akademis, orang dia memiliki kemampuan ekonomi yang baik, belum tentu punya jiwa yang ketiga. Dia adalah seorang kesatria yang dermawan. Dia yang ketiga seorang kesatria, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari, tidak pernah berkhianat. Dibohongi, diingkari, dihianati, ya iya. Gak pernah. Kalau sudah berkomitmen, ya berkomitmen. Kalau sudah berjanji, ya berjanji. Dia politisi yang bukan politisi kayak kita-kita ini. Sekarang berjanji, sekarang mengingkari. Sekarang sore C, besok C. Sekarang hijau, siang kuning, sore putih. Bukan. Dia konsisten. Nah, yang keempat, kualifikasinya adalah orang yang memberi tapi tidak pernah bercerita pada siapapun tentang dia memberi. Tetapi negeri ini adalah negeri sinetron. Negeri ini adalah negeri telenovela. Sebaik apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau tidak dibuat dalam cerita sinetron, kalau tidak dibuat dalam cerita telenovela, tidak akan bisa menguras air mata ibu-ibu. Tetap akan kalah dalam citra. Kenapa? Karena rakyat kita adalah rakyat penggemar cerita dan dongeng. Karena rakyat kita adalah penggemar cerita dan dongeng, ya tidak bisa juga Bapak terus-terusan bergaya Bapak. Itulah yang berubah ketika pemilu hari ini. Kenapa pemilu hari ini? Hari ini Bapak bukan hanya didampingi para kesatria, bukan hanya didampingi kalangan militer. Hari ini didampingi oleh orang-orang yang kreatif dalam dunia digital. Sehingga kebaikan Bapak diceritakan, kejujuran Bapak diceritakan, sayangnya Bapak diceritakan, semua diceritakan. Ketika diceritakan, semua orang mengaguminya. Dan pada saat ini, ketika kepalsuan mulai terbuka, kedok politik topeng akan terbuka. Sehingga dunia digital hari ini bukan dunia cerita telenovela. Dunia digital hari ini ada dunia realistik. Karena dunia realistik basisnya TikTok. Karena basisnya TikTok itu adalah nggak bisa dibikin rangkaian cerita terlalu panjang karena pendek, maka dia akan bercerita fakta. TikTok itu. Nah, karena dia bercerita fakta, maka politik hari ini adalah politik fakta, bukan politik citra. Sehingga orang yang berpolitik menggunakan citra saja hari ini dia akan tenggelam. Kenapa? Publiknya sudah mulai publik yang tersandarkan terhadap kamera. Publiknya tersadarkan terhadap dunia digital. Publik hari ini adalah publik yang cerdas, bisa membaca mana dongeng, mana fakta. Untuk itu pesan saya buat adik saya di Kabupaten Bandung, tetap orang Sunda itu ada telenovelanya, ada ceritanya. Pak Bupati programnya luar biasa, dirasakan. Tapi kadang-kadang program yang dirasakan itu kalau tidak ada lusannya, senyumannya, pelukannya, sapaannya, itu bisa gugur. Dan bisa orang hanya senyum-senyum aja dapat suara banyak. Ini yang harus diantisipasi. Untuk apa saya menceritakan seperti ini? Dunia digitalnya harus diperkuat. Dan pesan saya buat adikku adalah Bandung itu 80% rakyatnya menyukai seni dan menyukai mengagumi nasionalisme. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam serangan politik identitas yang luar biasa, survei saya di Kabupaten Bandung tetap bertengger di angka 80%.
Artinya apa? Ulah lancar linci luncat mulang udar tina tali gadang. Jangan suka mendengarkan teriakan orang yang satu orang, karena yang berteriak itu belum tentu dia mewakili banyak orang. Temuilah orang yang terdiam 1000 orang. Karena apa? Karena dia ingin dipeluk oleh kita. Karena dia tidak ada yang mewakili, dia berteriak. Dia tidak ada yang mewakili keluhannya. Dia tidak akan ada yang menceritakan kegelisahan hatinya. Temui mereka di kala senyap, temui mereka di kala diam, temui mereka di kala gundah dan gulana. Karena apa? Dekapanmu pada mereka akan menjadi kenangan dalam sepanjang masa, dibanding mengikuti 3 orang yang berteriak. Kenapa? Hari ini berteriak, dipenuhi, besok berteriak lagi. Hentikan politik ini. Saya sudah ingin menghentikan politik ini. Kenapa? Karena para petualang dan pemain politik musiman yang 5 tahunan ini mengganggu kinerja pemerintah, mengganggu kinerja pembangunan, membelok-belokkan pembangunan tanpa arah. Kita lurus saja pada jalannya. Membangun itu adalah ingin mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sejahtera. Masyarakat Jawa Barat yang sejahtera itu yang bagaimana? Apanjang, apunjung, ngahna, ngahni, ngenanyana, ngenanyani, entong nyandung. Masyarakat yang sejahtera yang di Jawa Barat bagaimana? Tiis celi herang mata, ngenah dahar, ngenah sare. Masyarakat Jawa Barat yang sejahtera yang bagaimana? Cager, bager, bener, pinter, singer. Masyarakat Jawa Barat itu yang bagaimana? Sarendek, saigel, sapibot, sapihanean, kacai jadi salui, kaderat jadi salongkar, tarapa, girang tampian. Inilah aslinya orang Sunda. Karena ini aslinya orang Sunda, ajaran ideologi Sundanya ini. Kalau dia tidak memiliki perilaku ini, dia sudah terpapar terhadap ajaran ideologi orang lain. Sehingga apa yang berat saya dalam berpolitik? Yang berat dalam saya berpolitik bukan elektoral. Yang berat dalam saya dalam politik adalah mempertahankan prinsip dasar keyakinan bahwa leluhur Sunda, prinsip dasar pembangunan Sunda, keadilan Sunda adalah prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, dan itu akan mengalami tantangan yang berat. Kenapa orang mengalami tantangan berat? Karena mereka khawatir prinsip dasarnya tidak laku. Kalau mereka tidak laku, maka mereka tidak bisa lagi menguasai. Kalau mereka tidak menguasai lagi, mereka tidak bisa jadi elit. Kalau mereka tidak bisa jadi elit, 5 tahun sekali mereka tidak jadi orang yang didatangi terus. Tapi yang benar itu adalah pemimpin langsung menyentuh dengan rakyatnya, bukan kata orang, tapi kata rasa dan kata cinta yang kita miliki. Maka hari ini saya katakan, maka kita berkomitmen menjadikan agama, menjadikan Islam sebagai basic berpikir kita, basic bertindak kita. Dan saya katakan, yang bertindak atas nama Islam, yang bertindak atas nama agama, maka seluruh tindakannya, maka di hatinya harus ada la ilaha illallah. Ketika di hatinya ada la ilaha illallah, maka tulisan APBD-nya harus untuk 8 asnaf yang diatur dalam kaidah. Kalau 8 asnaf yang harus diatur dalam kaidah, maka apa yang harus dilakukan menyelesaikan problem Jawa Barat? Hari ini kita mengaku sebagai masyarakat Jawa Barat yang religius. Faktanya orang Jawa Barat nomor 1 peminjam pinjol. Hari ini adalah kita mengklaim masyarakat religius. Faktanya kita pelanggan Bank Emok. Hari ini kita religius. Faktanya kita pelanggan Bank Keliling. Hari ini kita bilang religius. Nu bangor di Jawa Barat awewe, nu teu di paraban kula lakina randah pabalatak tapi ngajual dirinya. Ini fakta, Pak. Coba kamu plase manis itu hilangkan, Kak, kita ngomong fakta, Pak. Di atas mimbar kita merasa paling suci, fakta. Nah, untuk itu politik beragama itu politik bagaimana? Politik yang beragama adalah politik. Tidak boleh rakyat Jabar lapar. Tidak boleh rakyat Jabar tidak punya rumah.
Tidak boleh rakyat Jabar kekurangan air bersih. Tidak boleh rakyat Jabar kekurangan infrastruktur jalan. Tidak boleh rakyat Jabar tidak sekolah. Tidak boleh rakyat Jabar dia mengemis di jalanan. Tidak boleh rakyat Jabar dia mengamen di jalanan. Tidak boleh rakyat Jabar jadi manusia silver. Tidak boleh. Kalau kita jadi pemimpin mengaku Islami, ahli ibadah, berhenti di jalan raya, di perempatan, ada manusia filsafat, ada yang minta-minta, kita biarkan. Di mana letak keislaman kita? Maka ini yang diperlukan. Maka yang harus diselesaikan bersama-sama dengan Pak Prabowo yang mulai kemarin rapat kabinet tegas. Selesaikan urusan perut rakyat. Selesaikan urusan baju rakyat. Selesaikan urusan sekolah rakyat. Selesaikan. Dari sekarang saya ingin melihat di Kabupaten Bandung nanti yang mewah itu bukan gedungnya bupati, yang mewah bukan gedungnya gubernur, yang mewah itu adalah sekolah-sekolah anak-anak kita. Buat apa ruang kerja kita indah-indah? Nggak ada arti, nggak ada makna. Yang harus indah itu ruang sekolah, yang harus indah itu ruang puskesmas, yang harus indah itu ruang rumah sakit. Yang bagus itu bukan mobil dinas kita, yang harus bagus adalah mobil ambulan. Itu berpihak pada Islam, itu beragama. Maka nanti ke depan kita kerjasama. Ganti seluruh ambulan, gak boleh lagi yang murah. Berstandar, sopirnya sejahtera, digaji, ambulannya ada oksigennya, ada perawat pendampingnya. Negara hadir. Ambulan gratis, supirna tadi bayar. Di ambulan ada oksigenan. Bener tuh? Ambulana liwat, bensinnya beak. Asup ke rumah sakit BPJS nangis dibayar, diterima. Koloyong kan itu koloyong kan dia nga-WA kan itu dijawab, nga-SMS dijawab, awak quick respon teh awak. Nah ini konstruksinya ini yang harus dibangun. Karena ini konstruksi yang harus dibangun, maka gubernur itu seorang yang mengorkestrasi. Kenapa? Gubernur itu nggak punya wilayah. Tugas dia apa? Mengorkestrasi, memadukan. Ini ritme lagunya, lagu apa? Lagu Jawa Barat istimewa, terorkestrasi antara desa, kabupaten, dan provinsi. Serta dia menjadi wakil pemerintah pusat. Diorkestrasi, maka anggaran nanti nggak bisa masing-masing. Saya akan menempatkan tim ahli ketika menyusun anggaran kabupaten, dia harus ada di situ. Untuk apa? Untuk mengkoreksi agar anggaran kabupatennya tidak keluar dari kebutuhan dasar masyarakat. Kalau di Kabupaten Bandung berapa jumlah rakyat miskinnya, berapa daerah yang belum ada air bersihnya, berapa kemudian rakyat yang belum bis diperiksa, diidentifikasi kesehatannya, kita bikin target kemiskinan selesai dalam 1 tahun ke depan, angka TBC selesai dalam 1 tahun ke depan, paru-paru selesai dalam 1 tahun ke depan, lepra selesai dalam 1 tahun ke depan. Dibikin target, diselesaikan, duitnya arahkan ke situ dulu. Nanti provinsi ngisi yang lain. Jalan biarin provinsi yang bangun. Nih puskesmas beresin, SD provinsi ikut bangun. Ini yang TBC beresin. Saling rembukan bareng-bareng. Itu yang disebut gotong royong. Nggak selamun kes gotong royong itu karek bedas. Gubernur salah ingatin oleh bupati. Bupati salah sia dengekeun ku aing. Lamun sia jalan-jalan wae ka luar negeri, ulin wae, sunjungan kerja wae, rakyat sia setanting, imahna garoreng, jalanna goreng, diumumkeun ku aing di medsos. Welta. Selama ini apa sih problem kita? Problem kita selama ini bukan tidak ada duit, pengelolaan duit yang salah. Duit lebih banyak orkestrasi irama seremonialnya dibanding kebutuhannya. Ngaresmikeun imah rakyat miskin 10 upacaranya jangan 100 imahan biayana.
Saya nanti nggak ada seremonialan, nggak ada protokolan, duk era panjang tuing lalakonon resmikeun imam panjang tuing resmikeun langsung. Ini penting. Kenapa? Ini menunjang Pak Prabowo. Kita harus cepat eksekusi, jangan terlalu banyak ngecek bola. Eksekusi. Ulangan lu cinta, mencintaimu, menyayangimu, ngawin, kawin. Apa yang ingin target apa? Saya kedemaan. Saya ini dari dulu ingin memperjuangkan, memperlihatkan pada orang lain. Orang Sunda bisa. Orang Sunda bisa jadi pengusaha hebat, bisa prima jasa. Bercerita bis itu cerita bis anu di luar daerah. Anda kalau cerita bis itu selalu ceritanya bis yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau nggak ada prima jasa, saya bercerita pengusaha bis. Untung aya prima jasa, tak karek prima jasa, kayak multi jasa lebih hebat deh. Seneng kita harus begini. Orang Sunda aya menjadi pengusaha bis. Kenapa? Selama ini orang Sunda itu kehilangan kepercayaan diri. Kenapa kehilangan kepercayaan diri? Karena tidak punya jati diri. Kenapa tidak punya jati diri? Karena tidak punya keyakinan pada dirinya. Kenapa tidak punya keyakinan dirinya? Karena orang Sunda selalu beranggapan orang lain lebih hebat dari dirinya. Ningali Barat serah, ningali Inggris, kita mengurang Inggris meni palinter. Cek saha urang Inggris palinter. Nu geloge di Inggris aya. Dan Pak Prabowo hari ini adalah membangun positioning yang kuat di mata internasional. Saya Presiden Indonesia setara dengan Perdana Menteri Prancis, setara dengan Perdana Menteri Inggris, setara dengan Presiden Amerika. Kuliah aing di luar negeri, bahasa Inggris aing lancar, rek naon sia beungar aing beungar. Saya senang punya presiden yang begitu. Kita dulu nggak percaya main bola kita bisa seperti hari ini. Apa yang membuat kita seperti ini? Karena banyak di antara kita orang-orang pinter yang kerjanya ngomong dan menjatuhkan semangat kita. Untuk itu jadi pemimpin tong loba teuing ngadengekeun omongan batur, ulah loba dedengian lempeng. Betul, pemimpin harus musyawarah, tapi setiap musyawarah dimusyawarahkan Indonesia mau jadi-jadi. Taruhan aing. Dan kita ukurnya satu. Kalau di desa itu yang pinternya satu, maka desanya maju. Tapi kalau di desa itu aktivis nalobatik, aktivis desa itu tiap hari ribut. Taruhan saya. Kenapa? Karena di Indonesia jelema ukur tapi kalebah ngomong. Sekarang bukan saatnya omon. Nah untuk itu ya kita memiliki spirit ke depan, kita memiliki spirit kemajuan, spirit mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang istimewa. Yang istimewa itu adalah pemimpin mengistimewakan rakyatnya dan rakyat mengistimewakan pemimpin. Maka dalam masyarakat Jawa Barat yang istimewa tidak ada lagi dari gerbang tol menuju arah Cikopo ada kemacetan. Tidak istimewa. 3 tahun ke depan tidak boleh ada kemacetan. Apapun harus kita lakukan. Tidak boleh lagi ada orang yang nongkrong gak ada kerjaan di pinggir jalan. Nanti pemerintah harus turun. Apa masalah Anda nongkrong terus? Bereskan, cari solusi. Tidak boleh lagi ada sampah yang berantakan. Tidak boleh lagi ada saluran yang kotor. Tidak boleh lagi Bandung, Jawa Barat tidak indah. Semuanya harus indah. Kenapa? Negara harus hadir melakukan penataan keindahan. Dan dimulai dari mana nanti? Penataan ruang. Nanti kerjasama dengan bupati kita tata ruangnya. Tidak boleh lagi daerah-daerah bukit itu dibabat. Penambangan terjadi tanpa pikiran yang sehat. Kenapa? Jangan sia-siakan keindahan tanah Sunda yang kita miliki. Kenapa? Pembabatan hutan, penambangan liar, perusakan lingkungan itu ibarat seorang gadis cantik yang menjadi PSK.
maka dia laku hanya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun kemudian dia tanpa rasa. Bahkan dia tanpa harga. Jam 8 200, jam 2 50 ge beli. Alam yang indah itu seperti itu. Waktu pertama para pengusahanya good, hebat, mendekati, baik pada semuanya. Setelah diambil seluruh sumber dayanya, ditinggalkan. Setelah itu apa yang terjadi? Longsor, banjir, kemiskinan absurd, kemiskinan ekstrim. Kenapa? Keadilan tidak akan tercipta. Setelah itu apa lagi? Alamnya memberikan kutukan, hilangnya keindahan, penyakit di mana-mana, konflik yang tidak pernah berhenti. Dan saya katakan, masyarakat Kabupaten Bandung itu adalah masyarakat yang toleran, nyunda, punya prinsip-prinsip dasar, punya nilai-nilai yang sangat tinggi, punya ideologi yang sangat kuat. Bandung dan Bandung Barat ini ke depan harus dikembalikan pada asalnya, pada jati dirinya. Terakhir, arsitektur kantor pemerintah yang memiliki nilai kesundaan itu ya Kabupaten Bandung. Desain julang apa, tata lingkungan yang kuat. Tinggal ke depan bagaimana ini menjadi spirit bagi kita. Karena ini spirit bagi kita agar kita punya khas dan punya identitas. Kenapa punya identitas? Kalau sudah punya identitas, maka dia akan punya branding. Kalau dia sudah punya branding, maka dia akan punya harga. Kalau sudah punya harga, maka dia akan hidupnya setara, punya martabat, punya kehormatan. Dan kita ingin Bapak Prabowo memimpin negara karena ingin mengembalikan kehormatan negara. Saya ingin memimpin Jawa Barat, saya ingin mengembalikan pemimpin kehormatan dan kewibawaan Jawa Barat, sehingga orang Cirebon merasa bangga menjadi orang Jawa Barat, orang Bogor merasa bangga menjadi orang Jawa Barat, orang Depok merasa bangga orang Jawa Barat. Saya tidak dengar kalimat lagi orang Depok ingin gabung dengan DKI, orang Bogor ingin gabung dengan DKI, orang Cirebon bikin provinsi sendiri. Saya nggak mau dengar itu. Saya ingin mengembalikan kewibawaan itu, mereka bangga menjadi orang Jawa Barat. Dan kebanggaan itu harus diwujudkan dengan kinerja pengabdian yang kokoh, yang kuat, yang total. Karena itu Pak Prabowo total, nggak ada yang berat dalam hidupnya. Anaknya cuma satu, kekayaan sudah cukup. Apalagi dia tidak ada orientasi memperkaya diri, nggak ada. Saya juga begitu. Bapak cikan kebuka. Aing kudu mikiran naon lagi. Tinggal babakti ke negara sakit, babakti ke tanah Sunda. Aing mah mau aing nyarek rek balik belang rek penting rek endong gitu dulu dia mau aing melangan ka aing. Nah inilah yang menjadi orientasi sehingga kita yakin betul bahwa pertama kalau ngomong Pak kakak kandaku tercinta, kalau orang mungkin jadi saya sudah berhenti ngapain diem saja. Karena dari sisi teori itu nggak ada 13 bisa ngejar 76%, nggak ada di teori politik apapun. Tapi saya enggak, saya tetap tapi kata di nunutan gelah sakedeung. Kunaon nunutan sakedeung atuh jam 3 karek balik, isuk-isuk kegiatan deui. Ayeuna kudu ka Cirebon, di Cirebon isukan isuk-isuk kudu ka Bogor, di Bogor isukan kudu ka Sukabumi, di Sukabumi kudu ka Cianjur. Muter terus. Kenapa? Bukan karena ingin mengejar elektoral, bukan. Karena bagi saya bertemu dengan warga itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan warga, maka saya bisa bertemu dengan para janda. Janda itu bagaimana masalahnya? Di rumah nggak ada berasnya. Barusan saya ketemu dengan warga Cianjur, 5 orang suaminya di penjara gara-gara demo di perkebunan, bikin coret-coret sama merusak pagar, di penjara 1 tahun sama 1 tahun 8 bulan. Kenapa harus dibereskan? Kenapa harus dibereskan? Kemiskinan akan terjadi gara-gara ini. Maka saya katakan, mulai besok ibu nggak usah pusing. Sekolah anak-anak jalan, kebutuhan ibu saya penuhi selama 2 tahun. Ibu belum keluar, suaminya saya yang jamin kehidupan ibu. Itu pemimpin. Saya setuju dengan Pak Kang DS. Politik kita ini nggak usah lagi politik ngerahin orang pakai kaos. Kenapa?
bikin pusing kader Pak. Tapi lebih baik politik kita ini hari ini adalah berkeliling terus ketemu warga, selesaikan masalah warga. Rumahnya roboh kita selesaikan, air bersihnya mampet kita selesaikan, listriknya padam kita sambungkan, jalannya jelek kita perbaiki. Semua apa yang kita mampu kita lakukan hari ini. Kenapa? Selama kampanye banyak jasa masalah yang masyarakat yang selesai dibanding kita hura-hura. Saja saya ucapkan terima kasih hatur nuhun semuanya. Terima kasih para kader yang telah memenangkan Pak Prabowo. Terima kasih yang telah memenangkan Partai Gerindra. Hatur nuhun, nanti kita memenangkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.